Selamat malam Bapak Ibu yang ada di ruangan dan juga yang ada di Zoom. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, sungguhkah aku mengenal Allah? Boleh di next slide. Ya. Ayat lepas landas dari pembahasan firman hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keunikan iman Kristen dibandingkan dengan agama-agama lain adalah kita itu menyembah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang hidup di dalam 3 pribadinya. Itu klaim yang sangat kuat sekali ya, klaim yang sangat bold sekali ya. Dan salah satu bukti kita menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup adalah Ia adalah pribadi. Pribadi yang tidak dapat dipahami secara seutuhnya. Terima kasih semua. Ia adalah pribadi yang tidak dapat dipahami seutuhnya. Mengapa? Sebab jika kita menyembah Allah yang material, Bapak Ibu, Allah yang benda, seperti mimbar ini ya, terbuat dari kayu mungkin di dalamnya, terus ada kulit sintetis di dalamnya, maka saya akan 100% memahami bahwa ini adalah mimbar. Tetapi jika kita mengatakan kita telah mengetahui, kita telah mengenal Allah secara 100%, apakah kita sungguh-sungguh 100% mengenal Dia? Jika tidak, itu adalah bukti bahwa Allah adalah pribadi yang hidup dan bukan benda mati. Mungkin membingungkan ya Bapak Ibu ya. Contoh yang lain adalah seperti ini. Bagi barang Bapak Ibu yang memiliki pasangan suami atau istri dan mempunyai anak, bisakah kita mengklaim bahwa saya telah mengenal istri, suami saya atau anak saya secara 100%? Sebelum pasangan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu bicara, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang akan diucapkannya? Kalau kita tidak mengetahuinya, berarti baik suami istri, anak Bapak Ibu adalah pribadi. Pribadi yang hidup. Jika pasangan Bapak Ibu, anak adalah suatu benda, seperti mimbar ini, maka kita dapat mengetahuinya secara 100%. Jadi bagaimana dengan Allah Bapak Ibu? Mungkinkah, sungguhkah kita mengenal Allah secara 100%? Coba mari kita mengingat satu kalimat ini Bapak Ibu. Kita hari ini akan belajar dari kalimat ini. Dalam kasih karunia-Nya, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karya Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengenal dan percaya kepadanya. Lause ini kayaknya susah sekali ya. Ini terdengar seperti bahasa-bahasa yang sangat teknis sekali. Tapi Bapak Ibu, kita akan belajar pelan-pelan. Kita akan belajar sedikit demi sedikit. Seperti lagu di Retreat Usia Indah yang dinyanyikan berkali-kali ya. Sedikit demi sedikit kita akan belajar. Oleh karena ini adalah proses yang amat sangat panjang. Oleh karena mengenal Allah tidak membutuhkan waktu 1 malam. Tidak membutuhkan waktu 1 hari. Melainkan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, kita pada malam hari ini mengangkat tema, sungguhkah aku mengenal Allah? Tentu ini sangat relevan bagi kita semua. Oleh karena ini adalah tugas kita semua sebagai orang Kristen untuk mengenal Allah. Sebagaimana nyanyian yang tadi kita nyanyikan, mengenalmu. Bukankah kerinduan kita untuk mengenal Allah kita? Dan Bapak Ibu, kita akan memulai dari poin pertama, yaitu dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kalimat yang kita berusaha untuk pelajari dan ingat tadi, itu dibuka dengan pernyataan dalam kasih karunia-Nya. Tapi apa maksudnya Lause? Apa maksudnya dalam kasih karunia-Nya? Maksudnya adalah Allah yang sejati, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Atau kata yang kita kenal adalah Allah yang Sang Maha. Maha hadir, maha tahu, maha yang lain. Tetapi apakah manusia adalah pribadi yang maha? Seperti Allah? Tentunya tidak. Manusia bukanlah pribadi yang maha. Bukan seperti Allah yang tidak terbatas. Melainkan manusia adalah makhluk yang terbatas. Tapi bagaimana Allah yang tidak terbatas
menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas. Sebab itu hanya di dalam kasih karunia-Nya saja, hanya di dalam anugerah-Nya saja. Dengan demikian Allah hanya menyatakan kepada manusia sejauh mana manusia dapat memahami dirinya. Atau kata lain, Allah menyatakan kepada kita sebatas sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Di dalam bahasa teologisnya itu dikenal sebagai Allah yang menyatakan diri. Tetapi kan kita tahu tadi Allah adalah Allah yang maha, di luar dari segala apapun. Jadi Allah hanya menyatakan dirinya kepada kita sesuai kemampuan kita. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya, berarti ada hal-hal tertentu yang Allah tidak nyatakan. Oleh karena kita sebagai manusia tidak mampu memproses hal tersebut. Ini menjadi misteri bagi kita. Bukan berarti Allah tidak ingin kita memahaminya secara 100%. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Roma 11 ayat 33 sampai 34. Itu tertulis, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terduga jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Terlebih mengapa anugerah Bapak Ibu? Mengapa kasih karunia? Sebab kita pada dasarnya adalah makhluk yang telah mati secara rohani. Kita pada dasarnya sudah terputus. Sudah tidak connected dengan Allah. Sudah tidak ada hubungan dengan Allah yang sejati. Kita tidak mungkin menemukan Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Kalau bukan Allah sendiri yang menyatakannya kepada kita. Kalaupun orang mengklaim bahwa mereka telah menemukan Allah, itu bukan berarti Allah yang sejati. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah mati secara rohani dapat menemukan Allah sang sumber hidup sejati. Mati dan hidup. Allah di dalam Tuhan Yesus sendirilah yang menemukan kita. Yang membangkitkan kita dari mati secara rohani. Yang membangun hubungan tersebut dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi perantara satu-satunya bagi kita. Allah sendiri yang melahirbarukan kita. Memberikan kepada kita hidup baru. Menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan memimpin kita. Membaharui kehidupan kita hari demi hari di dalam kelahiran baru. Jadi ketika kita memahami bahwa pengenalan kita akan Allah dimulai dari kasih karunia-Nya, dimulai dari anugerah-Nya, maka itu bukti betapa tidak mampunya kita menemukan Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Allah sendiri yang menemukan kita, memperkenalkan dirinya kepada kita, melahirbarukan kita, memimpin serta menyertai kita di dalam kehidupan baru. Bahkan memperlengkapi kita sebagai senjata kebenaran Allah. Sehingga hidup di dalam anugerah Allah itu, ya kita seharusnya tidak menghidupi di dalam kesia-siaan. Melainkan di tengah kesadaran yang penuh bahwa Allah telah beranugerah kepadaku dengan menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita hidup penuh dengan tanggung jawab atas anugerah yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengenal Sang Allah, Allah Bapa itu dari mana ya? Dari mana kalau tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus? Sebab itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Ini adalah pernyataan yang sangat eksklusif. Yang mana berarti turut mengatakan berarti kepercayaan lain itu tidak mengenal Allah yang sejati. Meskipun pada dasarnya mereka turut menyembah. Tetapi kenapa dari Tuhan Yesus Kristus? Waktu saya menyusun ini saya membaca dari Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita berbicara melalui perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Memang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja Bapak Ibu, kita dapat mengenal Allah yang sejati.
Tapi kenapa? Kenapa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus? Dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 19 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, di dalam Yesus. Bukan seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam saya. Bapak Ibu bukan kepada orang lain ya, tetapi kepada Sang Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian, kita hanya dapat mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya melalui Tuhan Yesus. Bukan kepada ilah-ilah lain. Seperti yang di retreat kita bicarakan bersama. Ini yang membuat iman kita unik dibandingkan semua kepercayaan di dunia. Terus yang membedakan kita adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya pembawa pesan atau guru besar yang mengubahkan dunia, bukan itu. Dia yang mati, dia yang dikuburkan dan bangkit kembali ya. Kalau jika agama lain ya, kita dapat melihat makam pendiri agamanya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, wah kuburnya telah kosong. Tidak ada lagi karena Tuhan telah bangkit. Nah Bapak Ibu, dari hal ini kita mau belajar apa? Kita belajar bahwa puncak dari Allah yang menyatakan diri adalah inkarnasinya anak Allah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia, itu adalah Allah yang menyatakan diri. Tapi kan sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Dia sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sebagaimana pengakuan iman rasuli, bicaranya seperti itu. Tapi apakah Allah sekali-sekali membiarkan kita? Tapi apakah Allah sekali-sekali meninggalkan kita? Tidak, Allah tidak meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak meninggalkan kita. Ia tetap ingin agar dirinya dikenal melalui firman-Nya. Melalui Alkitab, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kalau kita mau mengenal Allah, selain bertanggung jawab atas anugerah Allah yang tadi di poin 1, kita juga harus memahami bahwa kita hanya dapat mengenal Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus melalui pernyataannya yang khusus di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Jadi kalaupun tadi kita bilang, aku ingin mengenalmu Tuhan, tiada yang seperti engkau, ya berarti kita harus baca Alkitab kita harus buka Alkitab kita harus merenungkan firman Allah. Mau tidak mau kalau kita hendak mengenal Allah, kita harus membuka Alkitab kita, Bapak Ibu. Dan poin ketiga, kita itu dimampukan untuk mengenal dan percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi kita sedikit memahami ya, kalau kita pada dasarnya telah mati secara rohani. Kalau orang mati kira-kira bisa merespon sekitar tidak? Ya, orang mati ya, hei aku mau kasih kamu botol, tolong dong bangun. Dia ambil botol tersebut atau tetap merem? Tentunya tetap merem, tentunya tidak akan mengambil botol. Kalaupun dia mengambil botol, yang ada kita akan kabur Bapak Ibu. Tentu dia akan diam. Orang mati tidak mampu merespon sekitar. Kita yang pada dasarnya mati secara rohani, tidak mampu untuk merespons Allah. Kecuali Allah sendiri yang melahirbarukan kita. Allah sendiri yang membangkitkan kita. Dari kehidupan kita, rohani yang pada dasarnya mati, dibangkitkan kembali. Allah sendiri yang merestorasi kehidupan dan hubungan kita dengan dirinya. Dia sendiri yang membuat kita connected ternyata. Sebab itu kita yang awalnya tidak mampu untuk merespons Allah, untuk mengenal Allah, untuk keinginan untuk akan Allah, oleh karena anugerah Allah yang mendahului, maka kita dimampukan untuk mau Allah, merespons Allah, mengenal Allah di dalam kelahiran baru yang Tuhan berikan. Kita diberikan kemampuan, dimampukan untuk mengenal dan percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena roh Allah sendiri. Tapi kenapa melalui roh Allah, Lause? Kenapa bukan melalui yang lain? Ya oleh karena Yohanes 14 ayat 26 itu berkata seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian juga dalam Yohanes 16 ayat 13-14.
kita juga paham bahwa Roh Allah lah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Allah akan memuliakan Kristus. Juga dalam 1 Korintus 2 ayat 12-14 kita menemukan Roh Allah yang memampukan kita untuk mengerti. Terlebih Roh Allah dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan yang membuat kita mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bukan diri kita yang bisa membuat kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Roh Allah sendiri. Dan Efesus 1 ayat 17-18 itu menyatakan roh hikmat dan wahyu yang memberikan kita pengenalan yang benar. Sebab itu dalam mengenal Allah, Roh Allah sendirilah yang menerangi hati kita, meregenerasi, memperbarui kita. Sehingga hati kita yang awalnya keras, yang awalnya hendak menolak Allah, akhirnya dimampukan untuk mau menerima Allah hingga kelak mengenal Allah di dalam proses kehidupan kita. Roh Allah sendiri yang lemah lembut melembutkan hati kita yang keras ini untuk memulai satu perjalanan yang panjang mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengenalan akan Allah yang sejati itu seperti yang tadi saya sampaikan, tidak terjadi dalam satu malam hari Rabu tanggal 2 Juli. Tidak. Tapi satu proses yang sangat amat panjang. Maksudnya tidak terjadi cepat. Satu proses yang sangat amat panjang. Penuh dengan pergumulan. Dan kita pun juga harus bergaul dengan Allah. Memiliki hubungan yang intim juga dengan Allah. Sebab hanya di dalam Allah lah iman kita. Di mana kita mengetahui kasih-Nya. Dan di dalam Allah lah sendirilah pengharapan kita. Jadi apa yang kita pelajari dari keseluruhan tema hari ini? Kita belajar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang pada dasarnya tidak dapat dimahami, tapi mau dipahami oleh umatnya yang telah dilahirbarukannya. Maka ia adalah pribadi tadi yang tidak dapat dipahami oleh seutuhnya. Bukan seperti benda ini, bukan seperti mimbar ya, yang kita tahu terbuat dari apa. Allah bukanlah benda, melainkan ia adalah pribadi yang hidup. Ia bukanlah seperti ilah yang disembah oleh Raja Ahab, bukan menyembah kepada Baal, tapi ia adalah pribadi yang hidup. Ia bukanlah seperti Asyitoret, ia bukanlah berupa-rupa seperti patung-patung dan lain-lain. Oleh karena Allah adalah Allah, maka ia adalah pribadi yang pada dasarnya tidak dapat kita pahami. Tetapi di dalam keterbatasan kita, Allah menyatakan siapa dirinya, sehingga kita dapat memahami dia sesuai dengan kemampuan kita. Dan di dalam keterbatasan kita, kita dapat mengenal Allah sesuai dengan kapasitas serta kemampuan kita. Sebab, seperti yang ada di kalimat atas, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena karya Allah Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengenal dan percaya kepadanya. Dan dari kalimat ini tadi kita belajar 3 hal. Yang pertama, anugerah-Nya, anugerah khususnya. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah yang sejati melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita dimampukan untuk mengenal dan percaya oleh karena Allah Roh Kudus. Dan ketika kita memahami bahwa hanya anugerah khusus saja Allah dapat membuat kita mengenal dirinya, maka kita memahami bahwa semuanya ini dimulai ketika Allah memberikan kita kehidupan baru, membangkitkan diri kita dari kematian rohani, dan sehingga kita sadar akan hal ini. Kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup, kita tidak lagi menyia-nyiakan anugerah Allah. Dan tentu ini sulit ya Bapak Ibu ya. Oleh karena seringkali saya juga menjumpai sepertinya saya menyia-nyiakan hidup dan menyia-nyiakan anugerah Allah. Dan itu wajar bagi kita di tengah proses yang panjang ini. Hanya saja mau tidak kita terus-menerus merespons panggilan Allah. Ayo mari bersama dengan aku, kita mulai lagi. Dan sehingga kita sadar akan hal ini, kita tidak lagi hidup menyia-nyiakan anugerah Allah, melainkan hidup dengan penuh tanggung jawab oleh karena anugerah Allah sendiri
Mengingat juga bahwa anugerah Allah tidak melepaskan tanggung jawab manusia. Kemudian ketika kita memahami bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja, ini adalah anugerah khusus yang Allah berikan kepada kita orang percaya. Tidak melalui jalan lain, tidak melalui ilah-ilah lain, tidak melalui dukun, tidak melalui orang-orang pintar lain, tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Di mana Allah menyatakan dirinya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah sampai hari ini masih menyatakan dirinya melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Itu adalah sarana khusus yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu ketika kita mau mengenal Allah, sebagaimana lagu yang tadi kita nyanyikan, akhirnya mau nggak mau kita harus bergaul dan bergumul dengan Allah melalui firman-Nya. Jadi jangan biarkan Alkitab berdebu ya, mau tidak mau ya. Kemudian ketika kita memahami bahwa Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal dan percaya kepadanya, kita paham bahwa Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, mengubahkan hati kita yang keras ini, melembutkannya, sehingga kita mau untuk mengenal Allah. Dan Roh Kudus terus menopang dan beserta kita untuk mengenal Allah. Ini adalah proses yang sangat panjang sekali, bukan terjadi dalam satu malam saja. Sehingga di dalam pengenalan akan Allah itu, kita dapat memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dan kita dapat connected dengan Allah. Jadi, Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk mengingat ya. Walaupun sulit, sungguhkah aku mengenal Allah? Ini adalah satu proses yang panjang. Kita tahu bahwa diri kita terbatas untuk mengenal Allah yang sejati. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena karya Allah Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengenal dan percaya kepada Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu.